Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Larasati Farumi, Sinta Septriana, Syara Lutfa Alia, dan Tasya Veronica akan membahas tentang reksadana. Pertama-tama, apa sih reksadana? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1, Paragraf 27, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari komunitas investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dengan kata lain, reksadana disamakan dengan wadah yang dimiliki oleh manajer investasi, di mana wadah tersebut berisi berbagai jenis saham. Saham dalam keranjang adalah suatu reksadana dengan reksadana lainnya, tergantung pada resep masing-masing manajer investasi. Setelah kita tahu apa itu reksadana, kita juga perlu tahu apa yang membedakan reksadana dengan jenis investasi lain. Reksadana memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari jenis investasi lain. Karakteristik reksadana adalah sebagai berikut. Yang pertama, reksadana merupakan perusahaan sekuritas atau manajemen aset. Yang kedua, reksadana dijual oleh agen penjual reksadana, baik bank maupun melalui perusahaan efek. Yang ketiga, dalam reksadana tidak ada uang pertanggungan dan tidak ada biaya asuransi. Yang keempat, jumlah biaya pembelian adalah 0% sampai dengan 2% dari nilai reksadana. Yang kelima, tidak ada biaya administrasi. Yang keenam, biaya penjualan reksadana sama dengan 0% sampai dengan 2% dari nilai reksadana pada tahun pertama. Yang ketujuh, alokasi dana untuk tahun pertama adalah 98% sampai dengan 100%. Yang kedelapan, menggunakan satu harga. Yang kesembilan, umumnya penjualan menunjukkan prospektus dan mengisi profil risiko. Yang kesepuluh, kebanyakan investor reksadana adalah institusi atau retail. Dan yang terakhir, sebagian besar investor telah membeli produk reksadana yang dibeli. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja reksadana? Secara umum, pertama, reksadana mengumpulkan dana dari para investor dengan menerbitkan saham yang dijual oleh investor. Kemudian, setelah dana terkumpul, reksadana akan menginvestasikannya pada surat berharga yang dianggap paling menguntungkan. Kemudian, reksadana akan membagikan keuntungan yang didapatnya kepada para investor. Selanjutnya, seperti halnya wahana investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko. Antara lain, yang pertama, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek atau saham atau obligasi dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Kemudian, yang ketiga, risikoan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat ditimbulkan ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal tidak diinginkan. Seperti uang prestasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Bentuk hukum reksadana. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1, bentuk hukum reksadana di Indonesia ada dua, yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. 1.
Reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana. Suatu perusahaan atau perseroan terbatas yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Kedua, kontrak investasi kolektif atau KIK. Kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Penting bagi kita untuk mengetahui apa saja jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana ada 5. 1. Reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek dan bersifat ekuitas atau saham. Efek saham umumnya memberikan potensi hasil yang lebih tinggi berupa capital gain melalui pertumbuhan harga-harga saham dan dividen. Reksadana saham memberikan potensi pertumbuhan nilai investasi yang paling besar, demikian juga dengan resikonya. 2. Reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Potensi hasil dan risiko reksadana campuran secara teoritis dapat lebih besar dari reksadana pendapatan tetap, namun lebih kecil dari reksadana saham. 3. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek dan bersifat utang. Pertumbuhan nilai investasi dan risiko investasi dari reksadana jenis ini lebih rendah daripada reksadana campuran dan reksadana saham. 4. Reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 80% pada efek pasar uang, yaitu efek hutang yang berjangka kurang dari 1 tahun, seperti SBI dan deposito. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan risiko terendah yang memberikan return pertumbuhan terbatas.